Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.24 atau di sekitaran jam setengah 8 malam guys. Di sini saya trading di hari Senin tanggal 14 April guys. Dan malam ini tuh gak ada news guys. Dan seperti biasa guys, nanti kita bisa trading menggunakan setup OMUS, break pullback entry ataupun bouncing guys, tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa, di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini kita coba analisa dulu guys. Sambil kita mapping, jadi kita coba analisa dan mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa di time frame H1 guys, di sini pergerakan market kemarin di hari Jumat itu pergerakan marketnya naik, di pullback, naik lagi ke atas, pullback, terus di sini pergerakan market ini cenderung ranging atau sideways guys. Di sesi Asia tadi pagi dia itu naik ke atas tapi gak mampu ngebreak area resisten di sini guys. Resisten di sini, terus pergerakan marketnya turun ke bawah dan di sini pullback, dan di sini pergerakan Eropa turun lagi ke bawah, dan di sini pergerakan Eropa juga gak mampu ngebreak area support di sini guys. Jadi di sini untuk titik areanya di area sini dan area sini guys. Kita coba tandai guys untuk SNR-nya. SNR di time frame H1. Kita tandai area sini dan juga area atasnya sini guys. Terus kita coba tandai area support bawahnya sini. Oke, kita coba pindah di time frame M15 guys. Kita tandai area base di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 di candle hijau ini kita coba tandai guys. Terus di sini juga ada area support di area sini. Sini tuh ada area support yang ada hidden base di sini guys. Kita tandai area sini. Terus kita tandai area resisten atasnya guys. Area resisten terdekatnya kita ambil di area sini. Oke, dan di sini kalau kita lihat guys, di sini pergerakan market kan mampu ngebreak area support di sini guys. Dia kan mampu ngebreak area support di sini guys. Sebenarnya kita bisa ambil setup break pullback entry di area sini guys. Cuman di sini saya agak sedikit ragu karena di sini tuh ada area support di time frame H1. Bisa jadi pergerakan market ini bakalan mantul di area sini guys. Jadi saya agak sedikit ragu. Kita coba tandai area sini guys. Area support di sini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita analisa ya guys di time frame H1-nya, sini tuh sebenarnya kan ada area SBR guys atau support become resistant di area sini. SBR-nya itu di area sini guys.
Jadi ketika pergerakan market Eropa tadi sore guys, pergerakan Eropa kan turun ke bawah, nge-break area support di sini. Terus dia di sini naik ke atas, pullback dan dia mantul di area SBR di sini guys. Atau area support become resisten di sini. Terus pergerakan market ini langsung turun ke bawah guys. Di sini kalau kita lihat, kalau kita analisa di time frame H1-nya ya guys, di sini sudah kelihatan dia turun, terus dia mantul, dan di sini kan pullback, dia mantul lagi ke bawah guys. Dan di sini kalau kita lihat di time frame M15-nya, di time frame M15-nya pergerakan market setelah dia tadi naik ke atas, terus dia sideways di area sini guys. Setelah itu pergerakan market langsung breakout ke bawah guys. Oke, di sini untuk trading plan kita malam ini, di sini kita bakalan bouncing di area sini guys. Kita ambil bouncing di area sini. Karena di sini kalau kita ambil setup break pullback entry juga sudah telat karena pergerakan market sudah turun ke bawah dan pergerakan market juga sudah menyentuh area support di time frame H1 di sini guys. Di sini kita coba ambil bouncing. Kita tunggu konfirmasi di time frame M5 guys. Kita lihat di time frame M5, kalau M5 ada candle hijau di time frame M5, kita coba ambil setup buy guys. Tapi kalau seumpama pergerakan marketnya nanti turun drop ke bawah tanpa ada konfirmasi guys, kita ambil setup break pullback entry di area sini guys, di area support di time frame H1. Kalau di sini pergerakan marketnya ini langsung turun ke bawah tanpa ada konfirmasi di time frame M5 atau M15, kita ambil setup break pullback entry-nya itu di area sini guys. Jadi ketika dia turun pullback, terus kita ambil setup sell di area sini guys. Jadi untuk trading plan malam ini seperti itu guys. Tinggal kita tunggu apakah nanti kita bisa ambil setup bouncing atau kita bakalan menggunakan setup Omus break pullback entry guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu guys. Apakah di sini kita bakalan menggunakan setup break pullback entry atau kita bakalan menggunakan setup Omus guys. Oke. Oke guys, di sini saya coba entry sell guys. Sebenarnya di sini pergerakan market ini belum nge-break area support di sini guys. Tapi di sini saya coba spekulasi untuk ambil entry sell di area sini. Karena di sini saya lihatnya pergerakan market ini sangat kuat sekali untuk turun ke bawah guys. Dan dia mencoba nge-break area support di sini guys. Makanya di sini saya coba ambil setup sell langsung. Dan tadi juga kita sempat kena SL duluan guys. Tadi saya entry-nya itu agak sedikit buru-buru, saya ambil langsung di area sini. Dan ternyata malah pergerakan marketnya pullback dulu mengenai SL kita guys. Terus saya coba ambil setup sell lagi di area SL kita guys. Dan di sini untuk TP dan SL-nya, untuk SL-nya di sekitaran 30 pip dan take profit-nya ada di sekitaran 90 pip guys. Kita cari recovery di sini guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke.
Oke guys, alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.007.000 guys. Alhamdulillah guys, di sini kita profit di sekitaran 1 jutaan. Walaupun tadi kita sempat kena SL, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery guys, dan kita malah bisa profit lagi guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini sebenarnya tadi saya coba entry itu di area sini guys, di area sini. Sebenarnya pergerakan market di sini kan belum nembus area support di sini, tapi saya coba spekulasi ambil setup sell langsung di area sini. Tapi malah pergerakan market tadi itu sempat pullback dulu dan mengenai SL saya. Terus setelah itu saya coba entry sell lagi guys di area SL saya guys, karena di sini saya yakin pergerakan market bakalan ngebreak area support di sini guys. Dan ternyata benar pergerakan market walaupun sempat sideways di area sini, terus setelah itu pergerakan market langsung turun ke bawah guys dan mengenai take profit saya guys. Jadi kenapa kok saya yakin pergerakan market ini bakalan ngebreak area support di sini guys? Karena di sini saya lihatnya di time frame H1 guys. Di time frame H1 di area support di sini guys. Sini tuh sudah pernah ke retest 1 kali guys. Kalau kita lihat di area support di sini tuh sudah pernah ke retest 1 kali di sesi Eropa tadi sore guys. Di sini kan pergerakan market turun ke bawah dan meretest area support di sini guys. Meretest area support di sini. Tapi pergerakan market itu nggak mampu ngebreak area support di sini guys. Terus pergerakan marketnya mantul lagi ke atas, dan di sini pergerakan market mantul lagi di area SBR di sini guys, atau area support become resistant di sini. Dan setelah itu pergerakan market langsung turun ke bawah, dan di sini saya yakin pergerakan market bakalan ngebreak area support di sini guys, karena area support di sini tuh sudah tidak fresh guys, atau sudah lemah karena sudah pernah retest 1 kali guys. Di sini retest, pullback, dan di sini otomatis pergerakan market ini mampu ngebreak area support di sini guys, karena area support di sini tuh sudah lemah. Dan ternyata benar pergerakan market itu langsung turun drop ke bawah guys, dan ngebreak area support di sini guys, atau menembus area support di sini guys, karena area support di sini tuh sudah lemah guys. Jadi walaupun tadi saya entry-nya tuh nggak nunggu pergerakan marketnya breakout dulu di area support di sini guys, tapi saya yakin pergerakan market ini bakalan ngebreak area support di sini guys, karena area support di sini tuh sudah lemah, sudah pernah retest 1 kali guys. Dan ternyata benar pergerakan market langsung turun drop ke bawah guys. Jadi yang kalian perhatikan itu ketika melihat SNR di time frame H1 guys. SNR di time frame H1, kalian lihat area SNR di situ tuh sudah pernah retest atau masih fresh guys. Contohnya seperti ini kan sudah pernah retest, otomatis retestan kedua itu pergerakan market itu bakalan menembus guys. Karena area support di sini sudah lemah guys. Dan di sini kalau kita lihat guys, area support bawahnya di sini guys. Area support bawahnya di sini kan masih fresh guys. Dan ketika pergerakan marketnya ini turun ke bawah, mencoba ngebreak area support di sini guys, pergerakan market ini mantul guys. Kalian lihat di sini candlenya mantul. Karena area support di sini tuh masih fresh guys dan belum pernah retest sama sekali. Jadi sebenarnya kita tadi bisa ambil setup bouncing guys di area sini, cuman kita sudah telat. Kalau kita lihat di time frame M15, di sini kita lihat guys, pergerakan market setelah turun ke bawah menyentuh area support di sini guys. Pergerakan market di sini kan mantul guys. Di area support di sini, karena area support di sini masih fresh guys. Dan di sini kalau kita lihat tadi sore itu pergerakan market turun ke bawah menyentuh area support di sini, pergerakan market mantul guys, mantul. Terus dia mencoba lagi ngebreak area support di sini, karena di sini area support di sini sudah tidak fresh, otomatis pergerakan market ini langsung turun drop ke bawah guys. Jadi yang perlu kalian perhatikan, kalian lihat SNR-nya guys. Apakah SNR itu masih fresh atau sudah pernah retest guys? Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.007.000 guys. Alhamdulillah guys, walaupun tadi kita sempat kena SL, alhamdulillahnya kita bisa recovery guys dan kita bisa profit guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys.
Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.